Perlu nggak sih Indonesia itu di lockdown? Halo guys, okay, me still in the same suit today, still in the same shirt today, but different conversation, different topic. Dari K-pop kita beralih ke isu utama kita di global ini adalah ya COVID-19 ya, bahas COVID-19 ini karena sebenarnya pembahasan tentang yang hari ini gue akan bahas tentang COVID-19 ini sebenarnya gue udah tunggu-tunggu selama beberapa hari belakang ini, cuman mungkin agak tertunda karena beberapa hari yang lalu gue sempet sakit dan ya maksudnya sakit gue gak parah sih, cuman gue agak gak enak badan gitu, jadi gue mendingan undur aja karena ya gue kemarin agak sibuk juga dengan kerjaan gue ya selain yang di sini itu. So today we're going to talk about COVID-19, tapi bukan apa itu COVID-19 kan kita sudah pernah bahas ya di video gue yang waktu itu, tapi kita lebih ke pembahasannya. Alright guys, di topiknya perlukah Indonesia melockdown negaranya sendiri? Oke, yang pertama lockdown itu berasal dari yang artinya adalah terkunci. Jadi kalau lockdown itu berarti kita dikunci oleh orang ya. Dan sampai detik ini, hari ini yang gue bikin video ini, jumlah penderita COVID-19 atau penderita virus corona itu sudah mencapai 309 orang. Dan di antaranya itu 19-nya meninggal dan sisanya yang masih terkena. Ya ini semakin hari makin naik. Dan Indonesia ini cukup prihatin karena semakin hari bukannya semakin berkurang, tapi semakin hari semakin bertambah. Dampak drastisnya bisa dilihat dari hari Jumat minggu lalu ya. Gue inget hari Jumat minggu lalu gue ke salah satu mall, kok sorenya itu udah mulai drastis banget. Itu mall tuh dari jam 7 udah kayak kuburan ya, jadi gue ngerasa wah what the hell, maksudnya ini kenapa ya, apakah gara-gara corona sampai kayak gini? Tapi yang gue baru terima kabarnya di hari Jumat minggu lalu yaitu jumlahnya makin lama makin bertambah. Oke, so plus di hari Sabtunya gue keluar rumah itu biasanya jalanan macet banget ya guys. Lu kan tahu kalau hari Sabtu itu, Sabtu siang itu jalanan pasti macet. Dan gue inget kalau pas gue Sabtu kemarin, Sabtu minggu lalu itu gue berangkat kerja, gue udah prepare nih waktu gue dari 1 jam sebelumnya. Kok lengang, dan tuh gue pakai Gojek kayak biasa karena tuh lebih cepet. Dan kok tuh lengang banget, kayak udah kayak hari Minggu ya. Wah, terus pas gue sampai di mall itu ya emang benar, itu memang sepi banget tuh, mall udah kayak kuburan. Itu mall tuh udah kayak hari biasa aja mungkin masih lebih ramai dibanding yang itu dari hari Sabtu sampai detik ini tuh memang rata-rata sudah orang-orang itu udah pada parno untuk keluar. Sekarang sebagian besar, mungkin 80% pusat perbelanjaan, mall-mall di Jakarta ini sudah tutup lebih awal dan bukanya lebih lambat ya. Karena mungkin salah satu mall di Jakarta Barat contohnya itu hari biasa rata-rata mereka tutup jam 8, di Tangerang juga. Dan kalau hari Sabtu Minggu mereka ada yang tutup jam 9, ada yang tutupnya normal. Oke. Ya karena mungkin dari jam 8 kita ngelihat juga pengunjungnya juga sepi gitu. Even food court pun, tempat-tempat makan yang biasanya ramai banget ya walaupun hari biasa, udah kayak kuburan banget ya, udah kayak almost udah kayak dead town ya. Jadi kayak agak-agak super creepy gitu ya. So perlukah sebenarnya Indonesia melockdown negaranya sendiri? Gue sempat berpikir awal-awalnya kenapa kita nggak nge-lockdown, karena mungkin kalau dengan lockdown mungkin turis-turis yang mungkin dari daerah lain atau mungkin dari negara lain dia nggak akan datang ke sini, dan kita juga nggak akan keluar dari negara kita atau mungkin kota kita sendiri. Dan juga mungkin kalau dengan melockdown ya contohnya kayak Italia dan Paris juga melockdown, dan tadi gue baru dengar Malaysia sekarang sudah melockdown. Kalau Wuhan itu Cina pasti ya, Cina itu udah melockdown. Karena kenapa? Mereka itu memang kayak di Italia itu the second largest ya setelah Wuhan, itu memang penderitanya 3.000-an lebih, dan yang meninggal akibat COVID-19 ini sudah 1.000 lebih ya. Jadi mereka yang pantas untuk melockdown. Tapi kalau dibilang kenapa Indonesia tidak melockdown sampai sekarang, mungkin pemerintah government ada alasan tertentu ya. Tapi yang gue bisa tangkap salah satu alasannya ya karena Indonesia ini terdiri dari beberapa pulau, puluhan pulau, bahkan mungkin sekarang adanya tambahan pulau, ratusan pulau. Itu mungkin agak sedikit susah kalau untuk melockdown.
Melockdown itu bukan hanya menutup negaranya sendiri, bukan hanya untuk menutup kotanya sendiri, tapi menutup segala aktivitas yang jadi yang buka tuh kayak di Italia hanya rumah sakit, klinik, farmasi, dan juga tempat kayak pusat kayak grocery doang. Yang lainnya benar-benar tutup ya. Untuk Jakarta sendiri, mulai dari Senin kemarin sudah pemerintah sudah meliburkan sekolah dan juga beberapa kantor ya. Kayak sekolah 2 minggu dan kantor juga 2 minggu. Jadi sampai akhir bulan ini kita mau lihat bagaimana. Tapi kalau untuk pusat perbelanjaan sendiri sih belum ditutup karena ya menurut gue juga ya mungkin belum perlu juga untuk ditutup karena jujur ya, gue sendiri bukannya orang yang gue takut keluar rumah, gue harus mengunci diri, enggak. Tapi kita sekarang kan lagi berjalan ada social distancing di sini ya, jadi the power of social distance. Jadi memang mungkin kayak berkomunikasi dengan orang lain kita harus sedikit jaga jarak ya, rajin cuci tangan, dan juga sekarang gue harus sedia hand sanitizer. Gue nggak pernah menimbun, tapi gue setiap habis ngapain gue selalu pakai hand sanitizer. Terus itu cuma untuk self defense aja ya, jadi untuk biar lebih imun gue nggak terkena, dan gue akan lebih jaga makanan, jaga pola hidup aja sih gitu. Dan gue beberapa hari ini kemarin sempet flu. Nyokap gue itu sumpah juga udah ketakutan ya, kamu gimana, dan suhu tubuh gue udah 37 derajat, bahkan sempet 38 derajat menurut pengecekan suhu. Dan gue juga akan agak sedikit takut juga sih, cuman anyway gue cuman masuk angin karena memang beberapa hari yang lalu gue sempet kehujanan sih pas pulang kerja. Jadi gue mungkin rasanya gue cuma masuk angin sih. So sampai sekarang sih ya gue puji Tuhan juga gue sudah sembuh, maksudnya udah ya lumayan sehat sih, jadi gue bisa beraktivitas dengan menurut gue. Dan tadi gue baru dengar di Malaysia, begitu dia di lockdown, penderita dan korban COVID-19 itu malah bertambah, bahkan dengan jumlah kematian ini baru sekitar 15 menit yang lalu tadi gue nonton berita seperti itu. Jadi kalau Indonesia mau di lockdown juga seperti itu juga akan susah. Jadi mungkin untuk pertemuan yang umum ya, mungkin ditiadakan dulu. Mungkin dalam perkumpulan yang banyak mungkin kalian ketemu ditiadakan dulu. Dan kalau untuk tempat ibadah, sarana ibadah ditutup, gue masih kurang setuju. Tapi kalau misalnya kayak tadi, hari ini hari Jumat ya, video ini gue diambil hari Jumat. Tadi gue ngeliat lewat masjid itu, mereka masih banyak yang sholat Jumat, dan gue masih surprise juga, masih oke, mereka masih nggak takut juga. Tapi anyway, kita sih di sini belum tutup tapi disarankan oleh pemerintah jangan dulu, mungkin lebih baik ibadah dari rumah. Tapi menurut gue kalau mereka masih ingin masih pengen ya, mungkin mereka believe in themselves ya, jadi terserah, kalau misalnya masih kuat terserah boleh ke tempat ibadah. Dan gue juga setuju sih akan hal itu. Kayak gue misalnya mungkin kalau memang gue sih nggak harus yang di rumah terus ya kan, ya kalau gue perlu gue akan keluar gitu. Kayak kemarin kan gue beberapa hari ini kan gue ambil cuti ya, gue tetap keluar sih, gue nggak yang ngerasa beda. Cuman nyokap gue bilang jangan terlalu lama udah ya, tapi gue mikir juga ya karena gue emang nggak bisa lama karena mall juga tutupnya lebih awal gitu kan. Kalau misalnya orang-orang nanya apa sih yang berubah dari kehidupan lu setelah adanya wabah virus corona ini, yang gue jawab nothing. Gue nggak ada yang berubah, gue still the same. Gue pergi ke tempat kerja naik Gojek setiap harinya ya, gue bekerja ya mungkin lama ya, berbelas-belas jam di tempat kerja, dan gue yang gak ada yang berubah di kehidupan gue. Mungkin gue akan lebih sering pakai hand sanitizer dan juga cuci tangan. Dan kemarin ini pas gue gak enak badan, gue sempat sakit, gue pakai masker sih. Ya sih, sebenarnya gue gak suka pakai masker karena pakai masker itu gue susah nafas. Gue pas pakai masker itu udah, tapi gue mesti, karena ya kalau misalnya gue takut ngeluarin nyokap gue juga kan, kesian karena nyokap gue udah tua. Kalau misalnya nyokap gue udah tua, dia sakit susah ya kan. Tapi ya udah, gue pakai masker cuman bukan karena gue tren 2020. Menurut gue ini tren 2020 adalah pakai masker. Tapi kalau sakit ya kalian harus pakai masker. Tapi kalau nggak sakit, menurut gue kalian cukup jaga jarak. That's it. Menurut gue ya, kalau kalian abis sentuh sesuatu, sekarang yang gue dengar tuh di Italia itu mereka banyak terjangkit karena mata uang. Yang gue bilang habis pegang uang itu karena ya bukan hanya mata uang di negara lain, mata uang kita sendiri pun itu uang kertas pun, uang logam itu kotor sebenarnya, banyak kuman ya kan. Kan benar-benar yang habis dipegang orang nggak tahu siapa ya kan, ya balikin ke kita ya. Itu yang gue dengar yang di Italia itu taunya ya mereka banyak terjangkit dari mata uang itu, habis pegang uang mereka jarang cuci tangan. Dan sekarang habis transaksi apapun gue langsung cuci tangan.
walaupun gue transaksi seringnya pakai debit, gue habisnya pakai cuci tangan dan juga pakai hand sanitizer, karena virus itu bisa menempel di benda mati, bisa tahan sampai 7, 8, sampai 9 jam lamanya. Itu yang menyebabkan cepat sekali itu virus COVID-19 itu cepat menyebarnya. Ya kan lo bayangin, 2 hari yang lalu baru 227, sekarang udah 309 ya kan, tuh perkembangan cukup banyak. Dan juga di Indonesia ini kasus kematiannya juga cukup banyak juga ya kan. Kalau di Singapura, kenapa dia nggak sampai se-ekstrim? Singapura itu even sampai sekolahnya itu dia belum sampai diliburkan, masih normal. Kantor-kantor pun juga masih normal karena belum ada kasus kematian sih memang. Dan juga pemerintah di Singapura itu cepat tanggap. Di sini gue nggak akan mengkritik pemerintahan ya, sorry, gue nggak akan salah bicara. Tapi memang di Singapura itu mungkin ya karena juga mungkin rakyatnya sedikit, cuman hanya 3/4 Jakarta, kotanya, negaranya sendiri, jadi mungkin gampang dan juga belum ada kasus kematian. Tapi yang gue mau tekankan di sini itu rakyat Singapura itu lebih sadar akan kesehatan. Jadi begitu dia once dia sakit sedikit, dia harus langsung cek ke dokter, langsung ke rumah sakit, itu tuh akan sembuh sih menurut gue. Apalagi dengan orang-orang yang kayak belum tua ya, kayak belum manula, itu mungkin lebih cepat, lebih gampang untuk sembuh. Tapi kalau di Indonesia, untuk pribadi masing-masing masih kurang sadarnya mereka untuk berobat. Ya kalau sakit ya udah, paling gue nggak enak badan ya gitu. Ya jujur sih gue sebelum kejadian ini sih ya kayak gitu, gue minum obat warung nggak. Tapi sekarang kemarin gue minum Panadol. Gue sih emang nggak ke dokter, cuman gue minum obat terus. Tapi kan biasanya I hate medicine ya, karena gue nggak suka obat kalau nggak sampai parah banget sih. Apakah Indonesia perlu di lockdown? Ya tapi kalau menurut gue sih belum perlu, karena memang kita kan masih aktivitas biasa. Pasar-pasar pun juga masih rame, kayak misalnya pusat perbelanjaan kayak grocery, supermarket pun juga masih rame. Jadi menurut gue belum perlu di lockdown, karena memang juga kita punya beberapa pulau, beberapa kota, di kota-kota yang lain itu memang sulit untuk di lockdown. Jadi so guys, don't be scared, tetap waspada boleh, itu of course ya, tapi ya sekarang yang perlu kalian lakukan adalah social distance, itu dengan orang lain, jaga jarak, sering cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan jaga pola hidup. Banyak minum air putih, dan jangan makan sembarangan saat ini. Ya mungkin kalau untuk udah malam ya lebih baik kalau kalian balik ke rumah masing-masing, lebih baik kalian istirahat, seperti itu. Jadi jangan juga menutup diri kemana-mana. Aduh gue kayaknya beberapa hari ya karena akhir-akhir ini gue sering nemuin kayak mereka tuh nggak takut kemana-mana ya. Gue sih punya kenalan, mereka tuh nggak keluar sama sekali selama seminggu. Tapi once mereka keluar tuh udah kayak apa. Jadi please stop panic buying ya guys. Don't do it anymore, because panic buying menurut gue sih nggak penting. Kalian cukup beli kebutuhan kalian masing-masing, ya kan. Dan kemarin di berita sendiri, Jokowi, presiden kita, sudah memastikan untuk ketersediaan pangan kita sampai dengan bulan Agustus ya, untuk beras sendiri. Jadi kalian jangan takut, lebih baik kalian utamakan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Kalau kalian serbu semua itu makanan, itu semua produk, itu bahan-bahan, mereka yang orang susah mau makan pakai apa ya kan. Kalian harus pikirin di situ, jangan hanya egois sendiri mengenai kalian gue punya duit ya gue borong semua, itu nggak kayak gitu ya kan. Believe in God, believe in yourself, and stay healthy. So guys, segitu dulu untuk topik pembahasan kita di perlukah Indonesia di lockdown. Itu mungkin kalian ada komen atau ada saran, feel free ya to send me a message on Instagram, on social media Deli Adinda, atau di account YouTube gue. So guys, thanks for watching. I'll see you guys on my next video. Don't forget to subscribe ya.